Kembali bersama kami di Special Report pergantian tahun 2026. Masih bersama dengan narasumber kami untuk membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Nah, ini masih adalah kaleidoskop. Tentunya bencana ini tidak kita harapkan terjadi, tetap kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, sebenarnya yang harus diantisipasi itu seperti apa dari Pak Agus? Untuk bencana? Iya, untuk ke Ya, depannya. bencana itu kan tidak bisa kita perkirakan. BMKG adalah memberikan indikasi-indikasi. Tapi artinya di pos anggaran pemerintah itu harus ada. Ya. Dan itu ada di BNPB. Ya, tetapi sekali lagi penegakan hukum di masalah tadi, deforestasi, itu harus ketat. Sawit itu tidak boleh ditanam di ketinggian, dia harus di tanah rata. Kenapa itu terjadi seperti itu? Kemudian juga soal sampah. Sudah nggak bisa, perubahan iklim sudah ada di depan kita dan sudah terjadi. Ya kan? Jadi itu tidak mau semua dunia juga mengalami. Kan di Amerika juga sedang badai salju dan semuanya. Jadi kita harus siap itu dan tegakkan peraturan-peraturan lingkungan dan jangan lakukan deforestasi. Ya kan? Tanam hutan itu bukan karena pohon itu berdaun dan berakar, sama berbeda. Hutan itu campuran tanamannya, tidak bisa satu tunggal, itu nggak bisa. Nah, itu harus ini selesai. Mohon Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup lakukan pengecekan, lalu lakukan penegakan hukum. Denda saja. Dulu sudah tahun 2 periode lalu sudah di moratorium menanam sawit. Sekarang tolong hentikan itu dan lakukan penegakan hukum yang baik. Ya, bagaimana pemerintah untuk menekankan adanya regulasi itu sehingga kita melihat sekarang bencana itu banyaknya gunungan kayu. Bagaimana pemerintah menanggapi itu? Jadi tanggal 25 tanggal 26 Januari 2025 itu ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Kemudian tanggal 4 Februarinya ada Satgas PKH. Sampai hari ini ya, sampai bulan Desember ini ada 5 juta hektar yang kemudian dinormalisasi, dikembalikan ke negara, dan juga kemudian ada denda ya, ada denda terkait dengan yang Sumatera ini ada 31 perusahaan. Kemudian sebelumnya ada 71 perusahaan yang didenda dengan 38,6 triliun. Itu terbagi ada 2, yaitu perusahaan di sawit dan juga perusahaan di illegal mining. Nah, ini yang ada 2 ini. Nah, yang kemudian per hari ini juga kemarin Pak Presiden juga kemudian dengan kejaksaan itu ada 6,6 T juga yang kemudian ada denda administratif dan juga secara tipikor juga di sana. Nah, yang artinya memang di sini ada kerja-kerja yang memang dilakukan pemerintah untuk kemudian deforestasi ini ditekan dengan maksimal gitu. Artinya memang hutan yang gundul kemudian harus direboisasi. Kemudian ada 4 hal yang kemudian dilakukan oleh Satgas PKH. Yang paling utama adalah selain bagaimana pidana, kemudian bagaimana evaluasi kebijakannya, kemudian ada dendanya. Nah, satu lagi ini bagaimana evaluasi kebijakan di lingkungan hidup, di kehutanan, di energi sumber daya mineral, dan juga terkait dengan RT/RW. Artinya rancangan tata ruang wilayah ini juga perlu diperhatikan. Nah, inilah yang kemudian setelah ini menjadi sebuah pelajaran, Sumatera menjadi sebuah pelajaran, apalagi kita bicara soal ini bukan cuma climate change atau bukan juga cuma siklon tropis dan sebagainya, tapi juga ada kerusakan lingkungan yang memang tadi faktor-faktor manusia itu menjadi faktor yang kerusakan lingkungan. Tentunya tidak diharapkan adanya kebijakan sanksi baru diberlakukan pada saat sudah kejadian bencana di negara ini. Nah, ke depannya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya 10 tahun yang lalu sudah ada itu moratorium sawit, kemudian ribuan perusahaan itu didenda dan sudah disiapkan. Nah, dan sedang disiapkan surat menyuratnya satu untuk langsung barang, tapi pergantian pemerintahan. Jadi saya tidak tahu kemana lagi, kebetulan saat itu ikut ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang perlu dilakukan. Sekarang ya sudah, penegakan hukum di perkebunan, di tambang itu harus jelas. Jangan main-main lah. Iya, harus jelas, jangan main-main. Kita potong terlebih dahulu, kita akan melihat ini kemeriahan di Ternate. Ada rekan kami Hijrah Ibrahim di sana yang akan melaporkan kepada kita seperti apa suasana di Ternate menjelang malam pergantian tahun. Selamat malam Hijrah.
Hija, silakan dengan laporannya. Ya, jadi dapat disaksikan detik-detik pergantian tahun hari 2025 ke 2026 di Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara ini sangat meriah masyarakat di sini. Meskipun di sini ada himbauan untuk tidak membunyikan kembang api dan petasan, tapi bisa kita lihat jadi di layar kaca Anda bahwa di sini masyarakat menembakkan kembang api. Ini kami berada di Denmark, Kota Ternate. Ya, Hijrah. Ya, Hijrah, mengenai cuaca seperti apa di Ternate saat ini untuk menjelang malam pergantian tahun, Hijrah? Jadi pergantian tahun tadi bahwa terpantau sejak pukul 20 waktu Indonesia Timur itu masyarakat sudah berkumpul di beberapa titik lokasi yang menjadi pusat perayaan tahun baru 2026 gitu. Jadi ada titik yang menjadi salah satunya di Kota Ternate, kemudian satunya lagi di lapangan Salero Kota Ternate. Jadi sebelum perayaan pergantian tahun 2026 itu masyarakat bersama pemerintah Kota Ternate melakukan. Iya, terima kasih Hijrah dari Ternate yang telah memasuki tahun 2026. Baik, kita akan kembali lanjutkan dialog mengenai penanganan pasca bencana. Nah, Mas Sadam, seperti apa saat ini kesulitan yang dihadapi dengan saat ini harusnya rencananya Pak Presiden ke Aceh? Harusnya malam ini ada di Bener Meriah ya. Kemudian tadi juga sempat ada terkendala karena juga ada gempa ya di sana. Dan juga memang sedang mendalami juga di Tapanuli Selatan ya. Tadi juga Pak Presiden mengunjungi jembatan Beli Garuga yang bahkan Pak Presiden mencobanya juga dan sudah bisa dilalui. Nah, besok pagi Pak Presiden akan ke Aceh Tamiang. Di situ akan melihat progres dari Huntara ya yang sudah dibangun, ada 600 Huntara yang dibangun oleh Danantara. Nah, itu yang kemudian besok agendanya kemudian nanti di Aceh. Oke. Nah, Pak Agus, dari sisi kebijakan publik tadi mekanisme telah dijelaskan, yang sudah berjalan cukup baik itu dari sisi mana mengenai penanganan bencana ini? Ya, tentu kebijakan untuk melakukan rehabilitasi dan relokasi dan apapun namanya itu baik. Masalahnya kan sekarang kebijakan itu akan berjalan dengan baik ketika ada orang yang bertanggung jawab. Ya, siapa dia? Itu koordinator tadi, koordinator BRR yang harus segera ditunjuk oleh Presiden. Karena kalau tidak menjalankan kebijakan itu tidak bisa tanpa ada yang mengawasi. Itu aja. Oke. Nanti ini sekarang kita mau ngecek lagi karena ini sudah pergantian tahun beberapa daerah. Nanti dilanjut lagi. Ya. Nah, ini Aceh menanti adanya hunian. Karena tadi kita melihat ya itulah harapan yang terbesar. Bagaimana itu Pak? Karena ini menjadi pertanyaan publik mengenai kebijakan pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional. Padahal ini terjadi di wilayah yang sangat dampaknya besar. Apa pertimbangan dari pemerintah? Ya, terkait dengan status ya yang kemudian Pak Presiden lebih mendahulukan bagaimana sumber daya secara nasional, bagaimana skala yang dilakukan adalah skala nasional, bagaimana anggaran yang kemudian diberikan adalah anggaran nasional. Dan memang dalam posisi ini kalau kita berbicara soal status, ini akan berbicara soal aturan hukum. Nah, aturan hukum ini ada prosesnya. Nah, ini yang kemudian justru Pak Presiden ini menginginkan untuk kecepatan bagaimana langkah-langkah yang lebih progresif dengan skala-skala nasional yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal juga kemudian sudah dilakukan bagaimana tindakan-tindakan secara nasional dilakukan. Nah, yang memang sekarang ini menjadi sebuah
langkah-langkah yang memang harus dengan cepat itu adalah bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan dengan maksimal. Makanya kemudian Pak Presiden dengan tegas kemarin juga sudah mengatakan bahwa harus ada satgas terkait dengan percepatan dan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Nah, inilah yang kemudian sedang kita tunggu ya, dengan sistematika yang jelas, yang terukur, bagaimana nanti langkah-langkah ini lebih cepat lagi. Jelas Pak Presiden juga sudah mengatakan bahwa 3 bulan ini fokusnya ini adalah Huntara dan Huntap ini. Nah, bagaimana target dari 50.000 rumah rusak berat itu yang kemudian dapat diperbaiki dengan maksimal, kemudian dengan tadi Huntara dan Huntap ini, kemudian yang rusak ringan dan rusak sedang itu ada kompensasinya, dan tapi lebih dari itu juga secara dampak ekonomi dan dampak sosialnya juga kemudian dibenahi. Saya ambil contoh misalkan dampak ekonomi, kemudian Menteri UMKM juga hadir di Aceh. Nah, ini untuk apa? Untuk pemulihan UMKM yang di sana, pasar dan sebagainya. Pemulihan ekonomi di situ ya. Betul. Jadi Artinya memang tidak hanya melihat dalam skala fisik ataupun ini, tapi juga dalam skala tadi ekonominya, kemudian dampak sosialnya, bagaimana anak-anak sekolah, 500.000 anak sekolah itu bisa kembali sekolah. Nah, ini yang kemudian dipikirkan. Oke, nanti kita akan tanyakan ke Pak Agus mengenai kebijakan apa yang paling utama. Tapi saya akan ke rekan saya dulu, ada Rian Antono yang akan membedah Kaleidoskop 2025 mengenai bencana yang terjadi. Rian Antono, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Gati, dan kita akan membahas sedikit sebetulnya pemirsa di akhir 2025 ini seakan menjadi sebuah kado pahit. Tadi mungkin kita sudah mendengarkan seperti apa dialognya, apa saja kebijakan dari pemerintah. Kita juga akan melihat sebetulnya apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan dananya, lalu juga dampak-dampaknya ini, karena memang bencana ini bukan sekedar peristiwa alam, melainkan sebuah krisis multidimensi yang perlihatkan rapuhnya ekosistem, keterbatasan infrastruktur yang menjadi dampak serta besar tantangan negara dalam melindungi warganya di tengah perubahan iklim yang kian ekstrim. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bencana ini begitu luas dan apa konsekuensinya bagi pemulihan nasional? Semua akan kami rangkum dalam Kaleidoskop 2025 Banjir Sumatera. Kita akan ke slide yang pertama terlebih dahulu pemirsa. Di sini kami akan menghadirkan beberapa data-datanya. Banjir Sumatera ini merupakan key points-nya. Beberapa kata-kata di sini ada banjir bandang dan longsor, seperti apa background-nya, lalu dampak korban yang tewas, bencana besar, dan para korban ini memang menghadapi berbagai ancaman lain. Saya akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas terhadap poin yang pertama sebagai background. Banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 ini ditengarai memang selain karena cuaca ekstrim di Sumatera bagian utara, tepatnya pada 25 November 2025 lalu, karena siklon tropis pemirsa, sehingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir kala itu. Dan berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, banyak yang menyatakan berdasarkan hasil riset saya dan juga kutipan, ada berbagai temuan memang yang menunjukkan adanya dampak pembalakan hutan yang menyebabkan adanya meningkatkan kapasitas runoff atau limpasan air hujan di permukaan tanah. Dan di poin yang kedua, kita ketahui di sini memang curah hujan ekstrim yang berlangsung berhari-hari ini menyebabkan sungai meluap, lereng gunung runtuh, dan pemukiman warga tersapu arus, sehingga di sini ada beberapa kata-kata kunci pemirsa. 500.000 jiwa terpaksa mengungsi, dan kita bisa katakan juga di sini pemirsa lebih dari 1.000 orang tewas atau meninggal dunia. Sehingga bisa dikatakan bahwa skala bencana ini merupakan banjir atau bencana yang terbesar sepanjang 2025. Dan bukan hanya saat kejadian, namun berbagai ancaman pasca bencana juga menjadi cobaan bagi warga, karena berbagai hal-hal menghantui mereka, mulai dari kelaparan, potensi banjir susulan yang membuat mereka terus menimang-nimang apakah akan kembali ke wilayahnya atau tidak, dan juga tentunya wabah penyakit, dan membuat mereka membutuhkan berbagai logistik. Dan selanjutnya kita akan mengupas terlebih dahulu juga pemirsa, kira-kira sebetulnya seberapa besar dampak dari banjir ini terhadap korban jiwa, atau poin yang nomor 2 ini. Kita akan lihat dampak banjir Sumatera pemirsa hingga 25 Desember 2025. Data yang telah dirangkum oleh Nusantara Insight ini mencatat ada sekitar 1.135
orang meninggal dunia atau jiwa. Dan di tanggal yang sama sebanyak 173 orang juga ini dinyatakan hilang pemirsa. Sementara kita mengacu kepada data selanjutnya, kita melihat ada 7.000 orang mengalami luka-luka baik ringan ataupun berat, dan banjir dan longsor ini juga ternyata seperti yang diinformasikan pada slide sebelumnya memaksa 500.000 pengungsi harus berpindah ke lokasi mereka yang lebih aman terlebih dahulu. Mereka meninggalkan rumah, lahan, pertanian, dan sumber penghidupan mereka. Dan bisa dikatakan total berarti ada 52 kabupaten atau kota yang terdampak dari dampak ini sendiri. Dan angka ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan menyebar lintas provinsi dan lintas sistem sosial. Namun dampak bencana tidak berhenti pada korban jiwa dan pengungsian. Kerusakan fisik ini juga meninggalkan beban jangka panjang, baik terhadap masing-masing kepala keluarga ataupun juga pemerintah yang harus melakukan rehabilitasi pemirsa. Dan inilah merupakan kerusakan infrastruktur masih dari data yang sama per 25 Desember 2025 pemirsa. Kita dapat katakan memang sedikitnya di sini ada beberapa data-data yang kami hadirkan. Di sini ada sekitar 158.000 rumah yang terdampak, rumahnya rusak. Bukan hanya itu saja, jembatan yang menjadi penghubung antar kota sebelumnya ini dinyatakan ambruk ada 734, sehingga banyak daerah-daerah yang bisa dikatakan tak bisa dicapai dan juga membuat akses untuk logistik ini juga susah. Ribuan fasilitas tidak berfungsi. Di sini kita bisa cacah pemirsa, ada 875 fasilitas pendidikan, 1.900 fasilitas umum, 806 rumah ibadah, dan ini datanya juga ada 291 gedung kantor dan juga 200 fasilitas kesehatan. Ini merupakan suatu hal yang terbilang urgent dan juga bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap berbagai bantuan. Selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ketika ini ada lebih dari 1.000 orang yang menjadi korban jiwa dan juga 3 provinsi terdampak, seperti apa bantuan dari pemerintah? Kita bisa lihat di sini yang patut di-highlight garis besarnya. Ada 48.000 personil TNI Polri yang terjunkan memperbaiki daerah bencana. Dan yang paling penting tentunya yang kita tunggu adalah dana atau anggaran. Pemerintah memberi kabar baik tepat pada 24 Desember lalu melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah mengumumkan setiap kepala keluarga ini mendapatkan bantuan pemirsa, mendapatkan 8 juta rupiah bantuan langsung tunai per keluarga. Dan kita bisa lihat juga ini di luar dari beras 10 kg per bulan, uang lauk pauk 300.000 hingga 450.000 rupiah, dan juga masih ada bantuan-bantuan lain seperti uang tunggu hunian juga ada, belum lagi juga ada bantuan santunan dan masih banyak lagi. Dan kita akan melihat seperti apa sebetulnya data-data yang kami hadirkan itu dirangkum oleh Nusantara Insight. Di sini merupakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Masih mengacu terhadap anggaran pemirsa. Kita ketahui di awal Desember saat pemerintah masih bersikukuh pada kala itu untuk tidak menerima bantuan asing, Mensesnek ini menekankan pemerintah memiliki dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di Sumatera, di mana data-datanya ini adalah 500 hingga 600 miliar rupiah. Lalu juga ada dana bantuan di luar itu sebesar 4 miliar. Di tanggal yang sama 24 Desember disampaikan langsung juga oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga 20 miliar untuk 3 provinsi, dan ini merupakan dana APBN 2026, di mana target efisiensi ini mencakup di angka 60 triliun rupiah pemirsa. Dan itu beberapa data yang telah kami sampaikan, dan kami kembalikan lagi kepada Gati. Terima kasih Rian atas informasi yang dibedah mengenai bencana yang terjadi. Pak Agus dan juga Mas Adam, ini closing statement mengenai kejadian bencana ini dari Pak Agus terlebih dahulu, apa yang harus menjadi fokus terhadap kejadian bencana ini? Ya, fokusnya segera Presiden membentuk tadi BRR, karena tinggal mengcopy BRR Aceh yang dulu, nanti bisa dimodifikasi. Itu satu. Kedua, ini dananya besar loh, 8 juta. Nah ini bagaimana nih? Sekarang pengangguran di sana pasti meningkat. Orang tidak punya pekerjaan, nah itu lalu memanfaatkan 8 juta. Ini saya mohon ini serius ini mengawasinya. Karena kalau tidak ya pengungsi tidak tertolong, uang negara hilang, nanti adian kita pusing berdebat di media soal korupsi. Dan itu kita tidak maju-maju. Itu saja. Jadi tolong penegakan hukumnya. Begitu ada yang mencuri 1 rupiah, tangkap. Kalau betul dia langsung dihukum, dan dihukum berat saja. Karena ini urusannya urusan dana sosial. Iya, Mas Adam, closing statement singkat seperti apa? Ya, dengan adanya yang kemudian dilakukan dari awal sampai hari ini, negara hadir, kemudian memang harus dikawal terkait dengan
anggaran yang besar ini dengan adanya tadi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu, dan ini kita sama-sama berharap juga ya, kita mendorong juga bagaimana negara tadi hadir untuk kemudian masyarakat segera untuk kita bisa dapat ya. huntara, kemudian huntap dan sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan deforestasi itu juga negara hadir untuk penegakan hukumnya, dan inilah yang kemudian dua langkah ini yang dilakukan oleh negara, kehadiran negara bagaimana melindungi supaya tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Agus Pambagio dan juga Mas Adam Al-Jihad atas kehadiran di sini untuk membahas penanganan. Tentu kita harapkan ketiga provinsi tersebut dapat segera pulih begitu. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Spesial Report Tahun Baru 2026. Terima kasih.